Hai Excellent Generation, ketemu lagi di podcast Persekutuan Siswa Malang Youth Center. Apakah kalian sering dengar kata influencer? Ya, bener, influencer yang kayak ada di Instagram, TikTok, YouTube, atau media sosial lainnya. Kalian pasti setidaknya mengikuti salah satu influencer kan di media sosial kalian? Nah, influencer itu sebenarnya apa sih? Influencer itu artinya seseorang yang mampu memberikan pengaruh pada orang lain agar tergerak melakukan sesuatu. Keren banget ya artinya influencer. Influencer itu dapat memberi pengaruh pada orang lain. Nah, kira-kira kalian ada nggak sih yang mau jadi influencer? Mungkin ada yang mau ya, atau mungkin ada juga yang nggak mau nih. Tapi sebenarnya kita semua bisa loh untuk jadi influencer. Malah kita harus menjadi influencer nih kalau kata Alkitab. Ya, jadi influencernya Tuhan. Lalu apa sih sebenarnya kata Alkitab tentang influencer? Ya, Alkitab bilang influencer adalah orang yang berdampak, yang bisa berbuah. Berdampak ya, kan dia memberi pengaruh nih. Kita buka bareng-bareng nih dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Kalau aku simpulkan ya, Yohanes 15 ayat 1-8 ini berisi tentang pokok anggur yang benar. Jadi, ketika ranting-ranting itu menempel pada pokoknya, ia akan berbuah. Kita bisa simpulkan dari sini bahwa orang yang berdampak atau berbuah adalah orang yang mau hidup di dalam Tuhan atau menempel di dalam Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Samalah kayak si anggur ini ya. Anggur ini, ranting ini ya, ketika dia mau menempel pada pokok, dia akan berbuah. Tapi ketika dia tidak menempel pada ranting pokok, ya dia pasti nggak akan berbuah lah ya. Nah, kalau misalnya dia udah berbuah banyak dan buahnya enak ya, pasti dinikmatikan oleh orang-orang. Ya orang-orang pasti senang lah makan buah anggurnya, bisa dinikmati karena rasanya enak. Jadi ketika orang yang mau hidup di dalam Tuhan, orang yang mau mengikuti teladan Tuhan Yesus, menjadi serupa dengan Kristus, hidup di dalam firman-Nya, dia bisa menjadi berkat bagi orang-orang, bisa dinikmati oleh orang-orang. Jadi apapun yang dilakukan, apapun perilakunya, nah itu semua bisa dinikmati oleh orang lain karena hal itu memuliakan Tuhan. Nah, terus apa kita harus berdampak? Aku mau jadi orang biasa aja kak, nggak usah lah jadi influencer segala. Pagi influencernya Tuhan kan ya, kayaknya susah banget tuh ngikutin firman Tuhan. Harus loh kita jadi influencer. Kenapa? Ya karena itu perintah Tuhan. Sejak awal Tuhan menjadikan manusia, itu pasti ada tujuannya kan ya. Dan tujuannya yaitu kita bisa berdampak. Kita baca dari Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Nah, kalau kita baca dalam versi bahasa Inggrisnya, King James Version ya, itu tuh lebih artinya, maknanya itu lebih mirip dengan bahasa asli Alkitab ya. God blessed them and God said unto them, "Be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth." Kita lihat be fruitful and multiply. Jadi artinya ya bukan kita harus beranak terus gitu ya. Bukan terus melahirkan anak banyak-banyak. Tapi di sini adalah be fruitful. Ya emang saat itu bumi itu masih belum banyak manusia ya, tapi kan sekarang udah banyak manusia. Jadi lebih ke be fruitful, jadi kita harus berbuah, kita mengembangkan diri kita menjadi lebih baik, menjadi serupa dengan Kristus, karakter-karakter kita menjadi semakin
seperti Kristus, kita mengembangkan talenta kita agar kita bisa berbuah, kita bisa memberkati orang di sekitar kita, dan kita bisa memberikan pengaruh yang baik bagi orang di sekitar kita juga. Jadi gimana sih caranya berdampak gitu, menjadi influencernya Tuhan itu gimana sih caranya? Pertama, caranya adalah kita harus membangun hubungan dengan Tuhan atau hidup dalam Tuhan. Sama ya kayak yang tadi di cerita pokok anggur yang benar itu. Jadi kita harus menempel pada Tuhan, sama seperti ranting yang menempel pada pokok. Caranya menempel pada Tuhan adalah kita terus membangun hubungan dengan Tuhan, dengan berdoa, membaca firman Tuhan, berkomunikasi sama Tuhan jika ingin melakukan segala sesuatu. Pokoknya terus menerus berkomunikasi dengan Tuhan. Sama lah ya kalau misalnya kita lagi PDKT dengan seseorang, kita pengen bangun hubungan, kita kan pasti komunikasi terus ya, supaya kita lama-lama makin nempel, makin dekat sama dia. Sama, ke Tuhan itu juga sama. Kita harus menerus komunikasi dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, agar kita semakin lama semakin cinta sama Tuhan dan menempel dengan Tuhan. Itu cara pertama, membangun hubungan dengan Tuhan. Cara yang kedua adalah minta Tuhan untuk membersihkan diri kita. Kalau tadi di Yohanes 15 ayat 1-8, agar ranting-rantingnya berbuah itu dipotong dulu sama Tuhan dan dibersihkan. Ya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Itu ya, kita harus tadi kan membangun hubungan dengan Tuhan ya, tinggal dalam Tuhan, dan kita juga harus minta dibersihkan oleh Tuhan. Ranting-ranting kita yang mungkin kering atau mungkin ada daun yang terlalu banyak sehingga menyerap nutrisi jadi buah itu ya, itu tuh semua harus dibersihkan supaya semuanya itu nutrisinya itu bisa ke buah. Jadi berbuahnya itu lebih bagus, lebih matang, lebih banyak. Sebenarnya apa sih ya kalau dalam hidup kita, kalau itu kan tadi anggur ya, kalau dalam diri kita apa sih yang harus dibersihkan? Yaitu dosa, mungkin kemalasan kita, fokus kita yang terlalu fokus pada diri kita atau mungkin fokus pada dunia, ya itu semua harus dibersihkan ya. Karena itu menghambat kita bisa berbuah lebat. Jadi ketika kita mau dibersihkan oleh Tuhan, kita mau bertobat. Bertobat itu bukan hanya sekali ya, tapi setiap hari kita bertobat untuk terus-terusan menjadi lebih baik. Tapi bukan berarti kita bisa terus, oke, aku hari ini dosa, bertobat, terus ngelakuin dosa yang sama lagi. Jangan. Jadi kalau udah berdosa langsung bertobat dan besok melakukan hal yang lebih baik, terus menerus menjadi lebih baik agar bisa menjadi seperti memiliki karakter yang seperti Tuhan ya. Jadi kita minta dibersihkan dari mungkin kemalasan kita untuk membaca firman Tuhan, kekhawatiran kita karena terlalu fokus pada dunia atau diri. Kita mau dibersihkan agar kita bisa hanya fokus pada Tuhan, kita bisa terus nempel sama Tuhan, dan kita pun bisa berbuah lebat seperti yang Tuhan inginkan. Cara pertama tadi membangun hubungan dengan Tuhan, kedua minta dibersihkan oleh Tuhan, yang ketiga terus-menerus membaca firman Tuhan dan melakukannya. Baca firman itu seperti air dalam hidup kita ya. Seperti air yang menyirami tanaman anggur itu ya. Jadi firman Tuhan itu seperti air dalam hidup kita gitu, agar menjaga kita tetap segar, tidak kekeringan, tidak merasa kosong dalam hidup ini. Kita butuh firman agar kita tahu apa yang harus kita lakukan, agar kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita terus baca firman Tuhan dan melakukannya, jadi bukan hanya dibaca ya, tapi harus dilakukan juga. Apapun yang kita perbuat itu bisa
berhasil karena itu sesuai kehendak Tuhan. Dan ketika kita mau mengerjakan apa yang kita lakukan itu, kita bisa mengerjakannya itu sepenuh hati. Karena kita tahu itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kak, bisa gak sih kalau misalnya kita mau jadi influencer, tapi gak usah lah ngikut-ngikut cara kayak gitu, baca firman Tuhan atau apa. Aduh itu Kak, itu susah. Aku juga masih berdosa. Susah Kak bertobat, besok pasti jatuh lagi. Ya bisa aja sih, semua orang kan bisa jadi influencer ya. Tapi kalau influencer di luar di luar Yesus, di luar pokok anggur itu, buahnya itu mungkin buahnya itu kurang matang, atau mungkin buah rasanya tidak enak. Kita bisa gitu mempengaruhi orang lain tanpa mengikuti kehendak Tuhan. Tapi mungkin pengaruh yang kita berikan bukanlah pengaruh yang baik, atau bukan pengaruh yang memuliakan Tuhan. Malah mungkin kita akan lebih terbawa pengaruh yang buruk oleh lingkungan kita. Jadi bisa kita jadi influencer tanpa firman Tuhan, tapi buahnya bukan buah yang Tuhan inginkan. Jadi ketika kita mau hidup menempel pada Tuhan, kita itu akan mempengaruhi, bukan dipengaruhi oleh situasi atau kondisi. Dan ketika kita mau hidup di dalam Tuhan, kita mau mengikuti teladan Tuhan, pengaruh yang kita berikan adalah pengaruh yang baik, memuliakan Tuhan, dan membawa orang lain menjadi mengenal dan menghormati Tuhan Yesus. Ya, buah yang kita hasilkan itu seperti dalam Roma 5 ayat 22-23 ya. Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah-buah yang dihasilkan ketika kita menempel pada Tuhan keren banget ya. Pasti susah banget gitu dalam kehidupan itu memiliki keseluruhan itu. Tapi ketika kita mau benar-benar menempel pada Tuhan, apapun yang kita lakukan berhasil dan dapat memuliakan Tuhan. Udah denger kan tadi tentang jadi influencernya Tuhan? Mungkin susah ya, tapi kita bisa belajar pelan-pelan, terus minta tolong Tuhan agar kita bisa menjadi influencernya Tuhan. Menjadi dampak itu bukan hanya tampak baik, tampak rajin, tampak keren, tampak kaya, tampak mapan, tampak sopan. Menjadi dampak itu dapat mengajak orang-orang mengenal dan menghormati Tuhan. Sama seperti Yusuf ya. Dia itu ketika dibuang ke Mesir oleh saudara-saudaranya, difitnah, dilupakan oleh teman. Pokoknya hidupnya menderita, tapi di situ dia tetap mau hidup berpegang pada firman Tuhan, mau terus menempel pada Tuhan. Kita lihat hasil hidupnya. Dia bisa memberkati banyak orang, memberkati bangsa yang tidak mengenal Tuhan, sampai bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu tahu gitu bahwa wah, Allahnya Yusuf itu hebat. Dan Yusuf bisa memberkati, menolong orang-orang dalam masa kelaparan. Jadi Yusuf bisa memberikan dampak yang baik bagi orang-orang dan membuat orang-orang itu mengenal dan menghormati Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar menjadi influencernya Tuhan. Sekian sharing hari ini. Tuhan Yesus memberkati. See you on next podcast.